Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa amma ba'd. Yang terhormat Dr. Anda dan Khairiyah selaku dosen mata kuliah kebaikan Allah dan teman-teman Khairiyah yang berbahagia yang sama-sama dirahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di makmur yang penuh dengan hidayah ini. Tanpa selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah. Ada hikmah yang sudah diketahui dan hikmah yang masih tersembunyi. Ada yang sudah jelas bagi manusia dan ada yang masih menjadi rahasia. Pengetahuan akan hikmah ini menjadi sangatlah penting dan krusial, karena dengan hikmah tersebut seseorang akan lebih termotivasi dalam menjalankan amal serta ibadah agar menjadi kuat keyakinannya karena telah mendapatkan legitimasi akan akal terhadap ibadah tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hikmah bukanlah suatu kunci atau penentu di dalam menjalankan suatu amal. Dan inilah yang membedakan antara orang-orang liberal yang secara ekstrim menempatkan akal yang lebih nas syar'i, ibadah tidak dijalankan sampai diketahui hikmahnya. Sementara bagi orang yang beriman, selama ada dalil yang memerintahkan amal apapun, amal ibadah yang karena Allah pasti akan dia laksanakan tanpa dia pikirkan atau mencari apa yang bisa dia dapat ketika melakukan ibadah tersebut. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya, bahkan sebaliknya manusialah yang sangat membutuhkan Allah. Demikian pula dalam amal atau ibadah, Allah tidak memerlukan ibadah manusia. Andai kata seluruh manusia beribadah kepada Allah dan tidak satupun yang beribadah, Allah tetaplah Rabbul Alamin, Tuhan semesta yang kekuatannya melebihi apapun dan tidak akan berhenti. Salah satu contoh ibadah yang mempunyai hikmah yang sangat luas yaitu puasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang berkaitan mengenai puasa. Puasa itu, khususnya puasa Ramadan, memiliki sejumlah hikmah dan maslahat bagi kita semua. Secara umum, hikmah puasa bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hikmah ruhiyah, hikmah medis, dan hikmah sosial. Dan hikmah ruhiyah, puasa merupakan ibadah yang langsung menyentuh pada sisi dimensi rohani dari diri kita sendiri. Porsinya bahkan lebih besar dari ibadah-ibadah yang lainnya. Jika zakat hanya memiliki dimensi harta yang besar, dalam sholat masih dapat hanya berputar pada dimensi gerak, dan haji memiliki dimensi gerak serta harta yang juga besar. Tetapi puasa lebih concern, lebih ke konsentrasi kepada dimensi dari rohani diri kita sendiri. Karenanya ada banyak hikmah ruhiyah di dalam berjalan puasa ini, dan salah satu diantaranya yaitu puasa dapat mensucikan manusia. Dengan menjalankan ibadah puasa, manusia telah memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya, dimulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Disinilah hikmah puasa melatih seseorang untuk menahan hawa nafsu yang merupakan bagian inheren dari diri manusia itu sendiri. Puasa dapat memastikan karena pada puasa ada paksaan untuk mengerem berbagai hasrat yang dicenderungi oleh manusia. Padahal seringkali hati dan kotoran manusia itu justru muncul ketika seseorang tanpa kendali menuruti semua keinginannya. Yang kedua adalah puasa mengangkat unsur rohani di atas unsur materi pada diri manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur materi dan unsur non-materi, tanah dan roh. Saat manusia menuruti unsur tanah yang cenderung pada dunia, maka kedudukannya akan turun bahkan melebihi binatang tersebut. Pada saat berpuasa di siang hari yang sangat panas, ada suatu keinginan dari kita untuk memenangkan unsur rohani itu untuk tidak berpuasa. Demikian juga pada saat berlapar.
ada ajakan dari unsur tanah untuk kita makan. Kemenangan Tuhan inilah yang membawa kebahagiaan sejati bagi manusia agar mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah puasa yang lainnya yaitu puasa dapat melatih kesabaran. Inti dari kesabaran adalah menahan diri dari dorongan untuk segera memiliki atau melakukan sesuatu yang negatif. Puasa membiasakan kesabaran karena pada puasa kita menahan diri untuk tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia sehari-hari, yaitu makan dan minum. Selanjutnya yaitu puasa mempersiapkan manusia menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Ketika seorang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangannya dengan kemampuan mengendalikan syahwatnya, maka pada saat itulah ia bisa mencapai derajat takwa seperti yang dikatakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum. Nah, salah satu hikmah selanjutnya yaitu hikmah medis. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak penyakit medis yang berawal dari pola makan yang tidak sehat, dan betapa banyak pula penyakit yang berawal dari masalah pencernaan. Selain memiliki hikmah harfiah yang tinggi, puasa juga memiliki hikmah medis yang telah terbukti melalui berbagai penelitian. Salah satunya penelitian dari Mr. Alan Potts di Amerika. Beliau adalah seorang profesor yang telah meneliti mengenai hikmah puasa yang telah dia rangkum di dalam bukunya berjudul Life Style, yang memberikan beberapa hikmah puasa, di antara lain to feel better physically and mentally, untuk merasa lebih baik fisik dan mental. Selanjutnya, to feel and feel younger, agar terlihat lebih muda. To clean up the body, untuk membersihkan diri kita. To lower blood pressure and cholesterol level, untuk menekan tingkat kolesterol dan tekanan darah. Selanjutnya untuk to let the body help by itself, untuk memperoleh kesehatan dari diri pribadi. Selain memiliki hikmah yang tinggi, puasa juga memiliki medis yang telah terbawa yang telah dibuktikan oleh Dr. Said Hawa yang mempunyai antara lain puasa memberikan kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan kita setiap hari. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan akan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien ketika akan melakukan operasi besar. Nah, hikmah puasa yang selanjutnya yaitu hikmah sosial. Ayolah hadirin rahimahumullah. Dengan hikmah sosial ini, seseorang muslim dilatih oleh Allah untuk merasakan kelaparan. Dan rasa lapar ini diperlukan oleh orang-orang kesehariannya yang berkecukupan, apalagi yang kaya, yang tidak pernah merasakan lapar semacam ini. Dengan merasakan lapar, diharapkan orang tersebut bisa membayangkan bagaimana kaum duafa merasakan kelaparan tersebut. Maka tahapan berikutnya adalah timbulnya empati kepada kaum duafa ini, sehingga orang-orang tersebut akan tergerak hatinya untuk lebih menyentuh mereka kaum duafa. Selain itu, untuk melatih kejujuran pribadi dari orang-orang yang mempunyai rezeki yang lebih. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.